Ya baik, Pak Solikin. Pada pertemuan kali ini saya Ignatius Nindra Karisma Forestianto dengan NIM 13011941138 akan mempresentasikan mengenai infografis dari tugas yang diberikan, tugas evaluasi 1. Baik, ya. Di sini yang pertama dimulai adalah apa itu manajemen proyek TIK. Jadi dari suatu sumber-sumber yang saya baca dan juga dari perkuliahan, saya menyimpulkan bahwa manajemen proyek TIK adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuan dari manajemen proyek TIK itu sendiri adalah agar proyek ini dapat berhasil berjalan dengan lancar. Jadi proyeknya itu ada suatu manajemennya sehingga dapat tersusun dan akhirnya dapat selesai tepat waktu. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik manajemen proyek. Nah, di sini saya menemukan 5 karakteristik manajemen proyek. Yang pertama itu memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Jadi di sini karakteristiknya manajemen proyek ini ya memimpin organisasi proyek dan juga untuk beroperasinya itu dapat berdiri sendiri secara independen. Lalu yang kedua adalah pembawa tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek. Nah, yang ketiga di sini membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya seperti yang misalnya kita lihat ada proyek suatu website kalau di TIK. Nah, di situ ada berbagai macam keahlian seperti mungkin ada back end untuk bagian database-nya atau bagian back end-nya dan juga ada front end untuk tampilannya dan juga mungkin ada UI UX designer untuk mendesain website tersebut dan juga ada role lain seperti business analyst mungkin untuk segi bisnisnya. Nah, di sini sangat tepat jika karakteristik manajemen proyek itu membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya. Selanjutnya, bertanggung jawab menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di sini orang-orang tersebut itu bersatu dalam satu proyek, seperti itu. Lalu yang kelima di sini memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Jadi, manajemen proyek TIK ini cenderung lebih fleksibel. Jadi dapat disesuaikan waktunya dan juga biayanya yang ada. Misalnya ketika ingin mencapai proyek website A, tetapi proyek website A ini hanya memiliki budget misalnya kurang dari 500.000. Nah, maka resource yang ada di dalamnya itu akan disesuaikan dengan budget yang kurang dari 500.000 ini. Misalnya hostingnya dibikin atau dibuat lebih rendah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis organisasi dari manajemen proyek sendiri. Nah, itu ada organisasi fungsional, ada organisasi proyek murni, dan juga ada organisasi matrik. Nah, untuk yang fungsional di sini yaitu proyek dimasukkan sebagai bagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Nah, kelebihannya di sini adanya fleksibilitas yang tinggi untuk yang fungsional, lalu orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang tersedia. Lalu orang-orang dengan keahlian berbeda itu dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan satu sama lain, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk organisasi proyek murni ini merupakan proyek yang terpisah dari organisasi induk di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk yang hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Seperti itu. Lalu di sini ada tipe juga dari proyek murni ini seperti proyek pusat, proyek tunggal, lalu ada juga proyek perbagian atau partial proyek. Lalu untuk kelebihannya dari proyek murni ini terdapat manajer proyek itu mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek ini. Lalu semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Terus rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu jadi dari manajer dengan eksekutif secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya adalah organisasi matrik. Nah, sebenarnya apa sih organisasi matrik itu? Nah, organisasi matrik itu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk.
bisa membentuk pola organisasi seperti itu. Nah, kelebihan dari organisasi matrik ini seperti proyek mendapatkan perhatian secukupnya, lalu lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya, jadi bisa ngambil dari yang lebih ahli seperti itu. Lalu tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek itu sudah selesai gitu. Baik, lalu selanjutnya, nah di sini ada proses manajemen proyek. Nah, di sini itu sempat pada tugas sebelumnya itu terdapat pengelompokan. Nah, di sini itu saya akan jelaskan secara singkat karena memang sudah dijelaskan pada saat mengelompokkan seperti tugas lainnya selain video ini. Baik, di sini proses manajemen proyek itu yang pertama diawali dengan inisiasi. Jadi pertama itu menginisiasi suatu proyek itu bagaimana. Jadi seperti kita mengumpulkan orang dulu, lalu mengumpulkan ini apa sih sebenarnya proyek yang ingin dibahas. Lalu memulai proses perencanaan. Nah, setelah direncanakan dengan matang, maka proyek tersebut akan dieksekusi. Nah, eksekusi dan pengontrolan di sini terdapat jika dilihat pada grafiknya terdapat bolak-balik, artinya memang dari eksekusi nanti setelah itu dilempar ke pengontrolan. Nah, setelah pengontrolan nanti bisa langsung dieksekusi lagi. Nah, setelah eksekusinya berhasil nanti bisa langsung dikontrol lagi, begitu seterusnya. Hingga nanti pada saat sudah selesai proyeknya tersebut, maka akan ada proses namanya proses penutupan. Itu untuk penutupan proyek tersebut. Ya baik, saya rasa sekian untuk presentasi saya mengenai infografis ini. Ini saya ambil dari sumber dari slide perkuliahan dan juga dari bahan ajar perkuliahan serta beberapa artikel di internet juga. Ya, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak.